Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami kau ingatkan untuk terus mencari Yesus. Terus mencari Yesus. Seek more Jesus. Mencari Yesus lebih. Seek more gospel. Mencari kitab suci lebih daripada sebelum. Bantu kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk berani meninggalkan zona nyaman kita. Bersama dengan orang tua kita, bersama dengan orang yang dekat dengan kita harus membenci dalam tanda petik ya. Berani meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Mencari Yesus lebih daripada segala sesuatu. Berkobar-kobar untuk Yesus. Dan itulah yang membuat kita tidak bersemangat, tidak bergairah dan tidak berkobar-kobar untuk Yesus. Karena Yesus belum menjadi satu-satunya, hanya dia, the only one for Jesus. Jadi satu-satunya. Kalau kita bisa belajar dari kitab suci, kita bisa mengerti dan belajar dari para kudus. Mereka meninggalkan segala sesuatu, bahkan yang paling nyaman dalam hidup kita, hanya karena Yesus telah membakar hatinya, membakar hati kita, membakar hati mereka. Maka mari kita mengerti dan memahami sebentar karya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi pertama-tama harus kita sadari ada berapa poin penting yang harus kita sadari. Pertama adalah bahwa Tuhan mencintai kita so much. He loves us so much. Ya, ia mencintai kita lebih daripada yang kita pikirkan, kita harapkan, kita duga. Ya, sekali lagi, Tuhan mencintai kita sungguh luar biasa. Dan bagaimana cinta Tuhan, dan dia punya rencana. Ketika dia mencintai kita, dia punya rencana, plan amazing, ya, rencana yang indah, rencana yang hebat, rencana yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan mencintai kita bukan hanya sekedar mencintai kita, tetapi dia punya rencana dalam diri kita. Yang ketiga, rencana itu dipatahkan, ya, dikoyak, dihancurkan bahkan oleh dosa. Ya. Dosa yang membuat rencana Tuhan itu menjadi batal atau menjadi tertunda atau menjadi gagal. Dosa itulah. Nah, keempat, dosa itu telah dihancurkan oleh Yesus. Allah mengutus bagaimana caranya untuk mengembalikan rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa itu dengan mengirim putranya Yesus untuk menghancurkan dosa. Ya, dan telah menghancurkan dosa lewat salib, lewat korban, lewat penderitaan, lewat jadi Tuhan itu terus bekerja gitu loh. Tuhan itu terus hadir. Jadi meskipun ribuan tahun dia tetap hadir. Nah, kelima, ketika kita tahu, mengerti, faham bahwa Tuhan itu mencintai aku, maka aku harus meresponsnya. Ya, harus menjawabnya. Ketika aku menjawabnya, apa yang kita jawab adalah, nah dari 1, 2, 3, dan 4 ini kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan mencintai kita. Jadi fokus mencintai. Tuhan mencintai kita. Maka kita harus belajar mengerti, memahami bahwa cinta Tuhan itu bukan abstrak, ya, bukan yang di pikiran aja, tetapi sungguh-sungguh nyata. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita mengatakan bahwa cinta itu tidak balas dendam, cinta itu tidak menghukum, cinta itu tidak mengadili, cinta itu tidak ada kejahatan di pikiran, di hati dan budi kita. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengubah hidup kita dengan membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan budi kita. Pikiran, hati, dan budi ini menjadi sangat positif. Ya, tidak ada kejahatan di sana. Mencintai orang lain, tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan jahat, mulai dari pikiran kita. Dendam, sakit hati, iri hati. Jadi puritas kudus, kemurnian hati dan pikiran. Nah, ketika kita mengalami, sekali lagi, kenapa kita tidak bisa karena kita tidak mengalami Tuhan yang mengubah hidup kita ini. Nah, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang besar itulah, maka kita membalas, ya, cinta, respons, ya, menjawab cinta Tuhan itu dengan apa? Pertobatan. Pertobatan itu
Artinya apa? Bukan hanya bahwa kita mengubah perilaku kita, itu benar. Misalnya dari minum tuak menjadi tidak minum tuak, berjudi tidak berjadi judi, pinjol pinjaman online juga menjadi tidak hedonis, ya, tidak nafsu, serakah, dosa dan seterusnya. Nah, itulah maka jawaban kita adalah jawaban pertobatan, ya, bertobatan. Nah, pertobatan itu berarti orientasinya bukan kepada mengubah diri kita, tapi orientasinya pada Yesus. Yesus yang telah menyelamatkan saya itulah selalu pada Yesus. Cara pikirku, cara memandangku, cara hidupku, hari-harianku, itu cara pandang, cara hidup Yesus itulah yang menjadi cara pandangku. Ya, ubah mindset, pikiranku berubah karena Yesus telah mengubah hidupku. Jadi fokusnya tidak lagi kepada diriku sendiri, tapi kembali lagi fokus kepada Yesus. Nah, oke, ya. Jadi kelima, keenam, apa yang harus kita lakukan? Nah, keenam, lalu kita mencoba mewartakan apa? Mewartakan Kristus kepada orang lain. Jadi apa yang kita alami ini kita wartakan. Tentu saja dengan bahasa, tidak perlu kepada orang lain berkhotbah tentang Yesus segala macam. Enggak, ada dua sisi. Pertama adalah dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan sikap kita yang baik, yang hidup baik, mencintai sesama dan seterusnya. Kedua, dengan kata-kata. Ya. Maka perlu dengan perbuatan baik dan kata-kata itu kita berjumpa dengan orang lain lewat conversation, lewat percakapan, mulai mengerti orang lain, melihat orang lain dengan problem, kita memahami, kita menjadi peka dengan kebutuhan orang lain. Ketika orang lain sedih, kita mendengarkan. Ketika orang lain mengalami kesulitan entah finansial, entah apa, kita bisa membantu sejauh kita bisa membantu. Jadi ini adalah suatu misi, ya, suatu misi, suatu karya, suatu kerugma, mewartakan Kristus. Kerugma, ya, mewartakan Kristus yang telah kualami ini, kubagikan pada orang lain. Nah, di saat inilah, yang terakhir inilah, saudara, kerap kali kita tidak memberikan kesaksian, memberikan hidup. Ya. Nah, itu yang menjadi kekurangan kita. Seringkali kita merasa, aku tidak bakat, aku tidak tidak punya kemampuan itu. Tak apa-apa. Apapun nanti ketika kita mewartakan dan kita mohon Roh Kudus untuk berkarya bagi kita, nanti Roh Kudus akan melengkapi kita dengan karya-karya yang bisa kita lakukan. Seringkali kita berbuat baik kepada orang lain tanpa kita sadari kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Dan Roh Kudus akan membimbing pikiran, kata-kata. Dan Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menyertaimu segala sesuatu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mau mengatakan, Tuhan mencintai aku lebih daripada segala sesuatu, lebih dari yang kupikirkan, lebih dari yang kuharapkan, lebih daripada segala sesuatu. Itulah, ya. Jadi kedua, sekali lagi, dia mempunyai rencana yang amazing. Amazing itu artinya yang indah. Nanti pada misi inilah kita akan membawa Kristus segala-galanya, dan itu akan membuat kita bahagia, damai dan tentram. Nah, kemudian yang ketiga, ya, karena misi itu, rencana itu dipatahkan oleh dosa, dikalahkan oleh dosa. Lalu Kristus mengalahkan dosa dengan menghancurkan dalam diriku itu. Tuhan menghancurkan dosa, pikiran, hati dan budiku dihancurkan, dikalahkan. Lalu yang jawaban kita adalah dengan pertobatan. Kita bertobat. Ya. Pertobatan itu sekali lagi bukan hanya ya kita berubah hidup kita, tetapi cara pandang kita memfokuskan pada Yesus. Ya. Dan yang terakhir adalah misi, kerugma, pewartaan lewat perbuatan, lewat tindakan, lewat kata-kata, ya, kepada orang lain. Ya, ketika mereka mau mendengarkan Yesus, silakan. Tapi kita tidak hanya Yesus, tetapi perbuatan-perbuatan baik kita, cinta sesama, ya, kepada orang lain. Semoga Anda dan saya semakin berkobar-kobar untuk Yesus, karena Yesus segala-galanya untuk kita. Di sanalah kita bahagia, damai, bersatu dengan Tuhan, bersama Yesus di surga, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.